Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan masuk materi kimia untuk kelas 11. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa di like ya. Baik, kita langsung masuk ke penjelasannya, yaitu tentang minyak bumi. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita mengenal minyak tanah, bensin, oli, dan aspal. Bahan ini merupakan bagian dari komponen minyak bumi. Nah, bagaimana proses pembentukan minyak bumi? Kemudian bagaimana cara mengolahnya menjadi minyak tanah, bensin, oli, dan aspal, serta apa saja kegunaannya? Kita akan pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Proses pembentukan minyak bumi. Jadi, minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Nah, bila kita uraikan, maka pertama, jasad renik yang terkubur bersama lumpur selama jutaan tahun, kemudian mengendap dari dasar laut. Setelah itu menghasilkan bintik minyak dan gas. Selanjutnya akan terakumulasi di batuan yang kedap dan menjadi deposit minyak bumi. Nah, selanjutnya bagaimana proses pemisahan minyak bumi? Jadi ketika minyak bumi sudah diambil, maka selanjutnya akan dilakukan proses pemisahan minyak bumi menggunakan destilasi bertingkat. Contoh gambar destilasi bertingkat ada seperti gambar ini ya. Nih saya jelaskan. Pertama, minyak bumi akan dimasukkan ke sini dengan suhu yang sangat tinggi. Kemudian menggunakan batu bara ya, bahan bakarnya ya. Nah, kemudian akan menguap ini ke atas ini ya, menguap ke atas ini akan menguap. Nah, kemudian minyak bumi yang memiliki atau fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih paling rendah, maka dia akan mendidih atau menguap terlebih dahulu, misalnya seperti ini. Nah, ini yang paling atas, ada yang paling atas ini, ada ini yang paling atas yang memiliki titik didih paling rendah yaitu gas. Kemudian yang memiliki titik didih rendah kedua yaitu bensin. Kemudian ada nafta, ini nafta. Kemudian ada kerosin. Kemudian minyak diesel atau solar ya. Kemudian minyak pelumas, dan terakhir itu adalah residu. Residu itu adalah sisanya yang tidak menguap. Kita uraikan satu-satu. Gas ini pada suhu 161 sampai 61 negatif 161 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian ada bensin, kemudian nafta, kerosin, minyak diesel atau solar, minyak pelumas atau oli ya, dan residu. Kita bahas satu-satu tentang fraksi minyak bumi. Nah, ini yang pertama yaitu gas. Yang pertama kita bahas yaitu gas. Ini gas. Gas memiliki jumlah atom C yaitu C1 sampai dan C4, titik didihnya kurang dari 20 derajat tadi ya, minus 61 sampai 20 derajat Celcius. Kegunaannya yaitu sebagai bahan bakar gas LPG atau bahan baku sintesis senyawa organik. Kemudian ada petroleum ether yang memiliki jumlah atom C yaitu C5 sampai dengan C7, memiliki titik didih 30 sampai 90 derajat. Kegunaannya yaitu pelarut dan cairan pembersih. Kemudian ada bensin. Bensin kita sangat tahu ya, bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada nafta, bahan baku sintesis senyawa organik atau sebagai larutan. Kerosin ini sebagai bahan bakar jet. Kemudian ada minyak solar dan diesel sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel, minyak pelumas atau oli, lilin tahu ya, lilin ya. Kemudian ada minyak bakar atau pembangkit listrik, dan terakhir yaitu residu yang biasanya digunakan sebagai aspal atau atap bangunan. Kita lanjut.
Nah, kita bahas tentang bensin. Bensin itu merupakan campuran senyawa hidrokarbon yang terdiri dari isomer-isomer heptana dan oktana. Nah, kualitas bensin dapat ditentukan berdasarkan jumlah ketukan dan dinyatakan dengan bilangan oktan. Apa sih bilangan oktan? Bilangan oktan itu memiliki nilai 0 sampai dengan 100. Bilangan yang menyatakan persentase isooktana yang terkandung dalam bensin, sedang sisanya adalah persentase N-heptana. Nah, seperti kita tahu ya, kalau misalnya kita ke pom bensin Pertamina, kita sering lihat ada premium. Maaf, saya kembalikan. Ada premium, ini ada premium, Pertamax dan Pertamax Plus. Nah, ini yang membedakan apa? Membedakan adalah nilai bilangan oktan. Semakin tinggi nilai bilangan oktan, maka kualitas bensin akan semakin baik. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengurangi ketukan pada bensin? Itu dapat dengan ditambahkan zat adiktif berupa TEL atau tetraethylate. Nah, apa sih itu? Itu seperti cairan seperti minyak berwarna dan sangat beracun yang berfungsi sebagai zat anti ketukan pada bensin. Nah, itu terdiri dari senyawa timbal PbC2H54. Nah, kita lanjut ke dampak negatif penggunaan minyak bumi. Dampak negatifnya seperti kita tahu ketika kalian berada di jalan raya kemudian banyak asap, maka dampak yang pertama yaitu pencemaran udara, kemudian ada efek rumah kaca dan hujan asam. Pencemaran udara yang paling sering yaitu senyawanya ada karbon monoksida, karbon dioksida. Kemudian kalau ini dari kendaraannya yang dua ini, kemudian ada nitrogen oksida, belerang oksida, ini biasanya dari pabrik, dan partikel timbul sama dari kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu, nah ini kadar konsentrasinya. Kalau misalnya kadar konsentrasi CO dalam darah ini, jika kadar konsentrasi CO dalam darahnya ini semakin besar, maka dampak pada tubuh juga akan semakin meningkat. Misalnya seperti ini ya, konsentrasi CO atau karbon monoksida di dalam darah sekitar 16,5 itu dapat menyebabkan pingsan hingga kematian. Itu dampak terburuk. Lanjut, efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida serta gas-gas lain di atmosfer. Nah, ini disebabkan kenaikan pembakaran batu bara, kemudian bahan bakar organik lain yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya, sehingga suhu bumi semakin meningkat. Oke, tidak saya tayangkan untuk videonya. Kemudian hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur oksida atau nitrogen dioksida. Ya, ini yang menyebabkan pembentukan asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan, sehingga air hujannya menjadi hujan asam karena mengandung zat asam ya. Videonya tidak saya tampilkan juga. Nah, bagaimana cara mengatasi kendaraan kita supaya tidak menghasilkan gas beracun? Maka bisa ditambahkan dengan pemasangan pengubah katalitik pada knalpot kendaraan bermotor. Seperti ini reaksinya ya, sehingga menjadi gas yang tidak beracun. Nah, demikian jadi itu informasi tentang minyak bumi. Bagaimana dampaknya? Kalian sudah tahu seperti itu. Jadi untuk menguranginya kalian bisa menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan, kemudian bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.